Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore saya disodori sebuah novel yang berjudul Markonah Ratu Sehat, karangan Nanang Setiawan. Setelah saya baca, saya buka-buka halaman demi halaman, ternyata sangat menarik karena disajikan dari berbagai bahasa. Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Perancisnya, bahasa Indonesianya, dan bahkan bahasa Tegalan. Nah, bareng tak rasa-rasa nek moco bahasa Tegalan malah kadang-kadang guyu dewek ya. Nah, guyu dewek. Dan guyu deweknya gimana? Guyu deweknya kadang-kadang ada hal-hal yang aneh tapi menarik banget ini. Kemudian kalau saya cermati isinya, ada pesan-pesan kejuangan yang sungguh luar biasa, yang memberikan inspirasi bagaimana perjuangan seorang yang bernama Kinasih. Dari bukan siapa-siapa, dia menjadi orang yang berhasil dan sukses. Dia sangat menghargai jasa-jasa orang. Dia sangat tulus dan rela membantu kepada siapapun. Oleh karena itu, novel ini akan sangat menambah hasanah perpustakaan, terutama dalam konteks budaya Tegalan. Dan karya ini juga memberikan makna yang luar biasa bagaimana bahasa Tegalan itu bisa eksis di masyarakat. Oleh karena itu saya berharap bagi para pembaca bisa saja bacanya itu sore di warung kopi, kemudian ya sambil santai membaca-baca, dan saya yakin akan memberikan inspirasi dan akan ketagihan untuk membaca terus. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Membaca novel Markonah Ratu Sehat karya Nanang Setiawan ini ya benar-benar luar biasa. Pengarang mampu merealisasikan dan mengaktualisasikan sebuah cerita yang dikemas dengan alur dan setting yang benar-benar apik. Ya. Pembaca seakan-akan dibawa langsung ke tempat kejadian yang sesungguhnya. Ya. Di mana Berlin, Jerman di sana itu tergambar secara gamblang dan jelas ya dalam novel Markonah ini. Dan hebatnya lagi, dalam buku ini pengarang itu mampu memadukan dua jenis budaya yang berbeda, yaitu Tegal dengan Jerman ya,
yang dicampur menjadi satu kesatuan yang sangat istimewa. Nah, di situ di dalam buku ini ada mantu poci ya, tradisi Tegal asli yang dipadukan dengan budaya Jerman sana. Pokoknya tidak tanggung-tanggung, pengarang benar-benar bisa menggambarkan secara gamblang dan jelas, menarik ya, melalui bahasa yang indah di sini, menggambarkan suasana Berlin yang sesungguhnya. Di halaman 117 itu bagaimana seorang pengarang itu dalam menggambarkan antara ruang demi ruang, ini benar-benar sesuai dengan yang sesungguhnya ya. Begitupun masalah budaya sana, budaya Jerman juga digambarkan secara jelas melalui buku ini. Dan yang paling hebat menariknya di sini dalam buku ini, hebat dan menariknya, pengarang itu sangat telaten, jeli dalam mengemas 4 bahasa. Bahasa Tegal, karena tokohnya itu memang orang Tegal ya. Kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman. Halo guys, salam sastra. Kalau Anda pecinta sastra baik berbahasa Indonesia maupun daerah, maka saya merekomendasikan karya-karya sastra Kang Lanang Setiawan. Beliau asli asal Tegal dan termasuk bisa dibilang budayawan, penyair, penulis lagu khususnya berbahasa Tegal, dan beliau ini pernah mendapat penghargaan dan piala rancak, yaitu sebuah penghargaan yang diperuntukkan dalam penulisan dalam rangka mengangkat dan mempopulerkan bahasa daerah. Maka beliau patut diberi julukan sastrawan asal Tegal. Baik, saya punya beberapa buku dan tulisan beliau, yaitu diantaranya Kali Gelap, Kecocokan Portugis. Kemudian ada The Tempest at the Post, ada Nero van Java, kemudian Mbah Panggung, penyair moyang penyair Tegal. Buku ini merupakan kisah dan roman sejarah daerah Tegal khususnya. Kemudian ada Semedo Nang Jong Hurufku. Ini adalah antologi folklore. Kemudian The Corner of the Stag. Banyak buku-buku beliau. Ada juga Malam Pertama Nang Berlin. Kemudian Titisan Bintang, ada merupakan karya novel. Kemudian yang terakhir saya mendapatkan buku Markonah Ratu CHHH. Buku ini menurut saya adalah buku the best beliau, dan
tebalnya ada 253 halaman. Buku ini memuat cerita tentang orang Tegal yang ada di Jerman, Berlin khususnya, dan buku ini memuat tentunya budaya Jerman, Tegal, dan umumnya Indonesia. Dan buku ini terselip juga bahasa Jerman, Tegal, Inggris, Indonesia, dan Indonesia. Buku ini menurut saya itu adalah the best karya beliau. Anda harus baca dan mengkoleksi buku ini. Saya menunggu karya-karya the best berikutnya, dan pokoknya Anda harus baca ini. Bagaimana kisah Markonah dan Mas John. Mas John ini merupakan representasi dari pengarangnya sendiri. Anda harus baca dan Anda harus mempunyai buku ini agar lebih mengenal karya-karya beliau. Oke guys, kembali lagi dengan saya Bang Satrio, Sat panggilannya. Kali ini aku ingin kasih tahu ke kalian guys, ada novel baru yang bagus, novel karya orang Tegal asli, Markonah Ratu Sehahaha, karya Lanang Setiawan, penulis aktif di Tegal, sastrawan juga. Novel ini udah unik ya, dari judulnya aja udah menarik menurut saya sebagai orang Tegal ya, tentang Markonah Ratu Sehahaha. Yang unik lagi guys, novel ini juga merupakan novel 4 bahasa. Wow, luar biasa, keren ya. Kok bisa ya 4 bahasa? Gimana itu nyusunnya Pak Lanang Setiawan? Nah, ternyata setelah saya baca, novel ini tetap berbasis bahasa Indonesia, tetapi disisipi bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan bahasa Tegal. Karena tokoh yang ada di sini itu orang Tegal, ya. Di sini ada 2 tokoh utama, Kinasih dan Mas John, itu orang Tegal. Mereka kadang menggunakan dialog-dialog Tegalan yang unik dan kadang sering digunakan kita dalam bergaul sehari-hari. Jadi dialog 4 bahasa ini membuat novel ini semakin menyesuaikan kondisi yang sebenarnya. Jadi semakin kita membaca semakin larut, seakan-akan itu terjadi pada diri kita sendiri. Novel ini menceritakan tentang perjalanan 2 orang manusia yang bernama Kinasih dan Mas John, yang kebetulan memenangkan sayembara novel terbaik, mendapat hadiah untuk melancong ke Berlin, Jerman Timur ya, namanya Jerman Timur. Jadi di sana mendapatkan hadiah menginap di hotel. Nah, karena satu hal diceritakan bahwa mereka terpaksa harus tidur 1 kamar dan 1 bed, padahal mereka bukan pasangan resmi. Nah, bagaimana kok cerita menarik yang terjadi ada di novel ini. Jadi bagaimana caranya si laki-laki Mas John bisa menahan godaan ya yang ada di depan matanya, di mana sang perempuan ini ternyata memendam cinta kepada Mas John. Nah, ya sangat menarik untuk kamu ikuti ya. Selain cerita utama tentang
perjalanan mereka juga disisipkan. Di situ ada cerita-cerita rakyat Tegal, misalkan Ratu Ratamsari, Markonah, Ratu Sehaha juga ada di sini. Ceritanya bisa kamu ketahui di sini, dan juga tentang keindahan kota Berlin juga. Nah, di sini penulis juga menyisipkan pesan-pesan yang sangat penting ya. Salah satunya tentang bahwa kita sebagai orang Tegal, walaupun kita jauh dari kota Tegal, kita harus tetap menjaga identitas kita, terutama dengan penggunaan bahasa dialek Tegalan yang dipertahankan. Itu aja, mungkin kamu bisa baca sendiri, ceritanya menarik, jos, markotop. Saya jamin nggak kecewa. Cerita ini walaupun tebal, tetapi saya 2 hari selesai karena ceritanya sangat menarik. Guys, assalamualaikum. Hari ini saya pegang buku karya orang Tegal, namanya Lanang Setiawan. Orang yang langka dan kadang jarang untuk ditemukan karena liar. Buku ini menarik, kamu harus baca karena buku ini adalah tentang novel Tegal dengan 4 bahasa. Bayangkan, di Indonesia jarang ada orang tulis, apalagi orang Tegal, membuat buku novel dengan 4 bahasa. Ada Jerman, Inggris, Indonesia, dan dialek Tegal. Cerita buku ini adalah cerita seolah-olah kita ada di landscaping yang namanya Berlin. Dan orang ini menceritakan tentang Markonah, ratu yang memang menjadi icon di Tegal. Jadi kalian harus baca ini, kalian menarik. Oke, datang ke perpus, baca buku Markonah karya lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semuanya, syukur alhamdulillah hari ini saya masih diberi kesempatan untuk menikmati makanan khas Kota Tegal, ponggol ya, yang begitu nikmat menurut saya. Dan sambil menikmati makanan khas Kota Tegal, saya juga sedang membaca buku ini, buku yang disusun oleh Mas Lanang Setiawan. Novel yang cukup menarik menurut saya karena ditulis dengan 4 bahasa Indonesia, bahasa Tegal, bahasa Jerman, dan juga bahasa Inggris. Judulnya Markonah, Ratu Sehaha. Menurut saya buku ini memang pantas untuk dibaca. Oleh karena itu sangat rugi kalau panjenengan semuanya belum memiliki buku ini dan belum membacanya. Karena dari runtutan jalan ceritanya enak sekali. Kalau kita baca dengan seksama, kita ikuti alurnya, kita akan hanyut di dalam tokoh-tokoh yang ada di dalam buku ini. Dan yang lebih menarik lagi, di buku ini panjenengan bisa lebih tahu liku-liku kota Berlin yang mungkin kita belum tahu, tetapi dengan baca buku ini kita akan lebih tahu dan akan mendapat pengetahuan tentang bagaimana liku-liku kota Berlin. Oleh karena itu sekali lagi segera miliki buku Markonah, Ratu Sehaha untuk bisa kita baca dan menjadi pelajaran pemahaman kita semuanya betapa indahnya sebuah cerita. Ya, miliki segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku yang saya pegang nama Pol. Buku bagus, karya asli wong Tegal, Lanang Setiawan. Seperti pernah saya sampaikan, karena kemampuan narasi pengarang, buku ini menjadi menarik. Biarpun raga di sini, tapi seolah-olah berjalan di Berlin sana, di kota Berlin. Kota Berlin terkenal karena pernah jadi ibu kota Jerman Timur,
yang sekarang bersatu lagi menjadi Jerman. Menariknya, buku ini dengan 4 bahasa. Monggo silakan memiliki buku ini. Tanpa memiliki buku ini sangat sayang dan rugi buat Anda, karena buku ini benar-benar buku yang jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sing durung ngerti. Aku Dimas Rianto, temennya Lanang Setiawan. Sama-sama penulis, saya penulis musik dan lagu, Lanang penulis buku ya, yang cukup andal. Saya mengenal Lanang itu udah cukup lama lah ya. Nah, saya mendapatkan buku nih yang judulnya Markonah Ratu Sehaha. Ini bukunya. Saya baca, memang saya baca juga kurang teliti satu demi satu lembar, tapi dari beberapa bab, beberapa halaman saya baca ya cukup menarik sih. Karena ini saya hitung dia menggunakan bahasa, ada bahasa selipan, bahasa dialek Tegal, Jawa Tegalan ya, terus bahasa Indonesia, ada bahasa Jerman, ada juga bahasa Inggris. Jadi ada 4 bahasa di dalam buku ini. Dari sekian bab, ada yang cukup menarik di buku ini nih, menceritakan tentang Jerman. Si penulis ini bisa hafal gitu loh, hafal alamat-alamat, nama-nama tempat, nama beberapa kota di Jerman, kemudian tempat wisata, nama kafe, hafal itu nama jembatan. Sampai saya kadang-kadang jadi terbawa ini, suasana ini loh kok kayak ini. Saya lihat di Google juga memang tepat sama itu. Artinya penulis ini, yaitu Lanang Setiawan itu, menulis itu bukan asal-asal menulis, tapi dia juga mempelajari atau dia mencari sumber-sumber tulisan ini dari berbagai macam ini ya, berbagai macam sumber ya, sampai akurasinya itu mendekati nyata gitu. Saya kebawa larut nih. Di beberapa bab ini saya ke bawah larut, artinya bagus lah. Jadi buku ini kategori bagus. Yang lebih menarik nih di sini, saya fokus ya, karena mungkin ada satu cerita yang belum ada ditulis di buku-buku secara gamblang ini, di buku-buku lain, yaitu tentang perkawinan antara manusia dengan benda mati. Itu di sini ditulis perkawinan manusia ini, tokoh dunia ya, mungkin seniman dunia lah, saya bilang artis dunia itu mengadakan pernikahan dengan tembok Berlin. Nggak tahu ini gangguan psikologi ya atau apa, yang penting saya baca, loh kok ini masuk akal ini, memang ada. Begitu saya cari sumbernya, loh memang ada ini, terjadi begini. Sampai ada cerita tentang mantu poci itu juga bisa masuk ke sini. Mantu poci itu kan cerita Tegal ya, bisa masuk ke sini, berarti saya rasa lengkap lah ini buku. Itu yang pertama, masalah perkawinan manusia dengan benda mati ya, seperti mantu poci juga. Satu, yang kedua, lagu Tegalan bisa masuk ini. Di sebuah kafe diceritakan bahwa dia diputar lagu Tegalan, ternyata pemeran tokoh yang diceritakan di buku ini nih, pemilik kafenya itu ternyata orang Tegal juga, yang bekerja di
konsulat jenderal ya kebudayaan ya, di KBRI itu di Konjen. Nah, itu istrinya membuka kafe. Itu seneng karena orang-orang Tegal dia mungkin merasa at home jadi memutar lagu-lagu Tegalan. Ceritanya kan begitu. Saya kebawa di situ. Itu ada lagunya Lanang juga yang cukup populer juga, yang selalu dia bawakan sendiri itu. Judulnya kalau nggak salah Tragedi Jatilawang. Dan di situ lagi ditulis syairnya bisa persis sama seperti yang saya tulis, yaitu lagu saya sendiri dibawa di situ ditulis. Lagu Jajanan Pantura ya, yang kebetulan lagu itu juga 3 terbaik Jawa Tengah ya pada tahun 2014 dulu. Nah, itu masuk di situ di dalam buku itu ya. Saya terima kasih juga lah sempat dimasukin ke situ karya saya. Saya rasa buku ini perlulah dibaca berulang-ulang karena kisahnya menarik. Semoga saja ke depan juga Lanang bisa menulis buku semacam ini, atau nanti mungkin menampilkan menceritakan apa gitu, kisah-kisah apa, tapi harus semenarik ini minimal gitu. Mungkin saya rasa semakin matang Lanang Setiawan yang pernah punya prestasi ya, reputasinya diakui oleh penghargaan dari Rancage ya, yang hanya Rancage itu penghargaan buat beberapa penulis saja lah, tidak semua penulis bisa mendapatkan penghargaan Rancage. Pada tahun berapa saya lupa. Jadi selamat buat Lanang Setiawan dan tetap semangat menulis seperti saya juga masih sampai seusia ini masih menulis lagu. Untuk Lanang sahabat saya juga tetap menulis tekun, terbitkanlah beberapa cerita-cerita yang menarik terus, seperti minimal seperti Markonah, Ratu Suha ini. Salam dari saya yang kebetulan saya di Tegal ini, yang kadang-kadang juga saya lebih banyak di luar kota Tegal.